ada orang tidak pernah sholat. Setelah wafat, keluarganya mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Apa doa tahlilan itu ada manfaatnya untuk orang yang tidak sholat ini? Apa dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang didoakan tapi tidak pernah sholat ini? Waduh, baik. Kita ini masalah gaib ya, kita tidak tahu. Jangankan orang, kita saja tadi sholat isya tadi diterima atau tidak, kita kan nggak tahu. Sholat kita, zikir kita keterima atau tidak, kita nggak tahu. Tapi teorinya secara fikih para ulama berpendapat, memang ijtihad bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa doa-doa kita nyampe kepada yang wafat. Itu pendapat ijtihad. Ini orang alim, orang linweh ini, orang imam yang tertua dan imam yang termuda ini berpendapat nyampe, bermanfaat. Yang dua Imam Malik, yang satu ya, Imam Malik mauquf itu tidak berpendapat, lalu mengatakan tapi makruh gitu, makruh karena tidak ada dasarnya. Oke, kita hormati. Yang satu Imam Syafi'i tidak nyampe, bahkan haram. Siapa yang ngaku Syafi'i? Nggak usah tahlilan. Tapi ini sahih loh, betul. Tapi kemudian pengikut Imam Syafi'i, nama ulama Syafi'iyah antara lain Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Oke, bacaan hadiah, bacaan memang tidak nyampe. Tapi kalau diniatkan doa nyampe, maka doanya Allahumma ausil thawabama qara'nahu dan seterusnya, itu kan ya Allah sampaikan apa yang kami baca ini untuk yang wafat. Maka teksnya, wujudnya doa, bukan hadiah. Yang dimasalahkan Imam Syafi'i adalah hadiah. Tapi ini bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat ulama Syafi'iyah antara lain Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin, yang sekarang hampir semua majelis tahlil doanya mesti ada Allahumma ausil, itu ada. Ausil itu sampaikan ya. Boleh. Soal nyampe enggak nyampe sama-sama enggak tahu kita. Yang benar-benar ngotot nyampe ya enggak tahu apa yakin nyampe, yang tidak nyampe ya enggak tahu apa yakin enggak nyampe. Pendapat, ijtihad, pikiran boleh, dan itu dibenarkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW menjamin nek usahane, nek ijtihadnya benar dapat pahala 2, nek salah dapat pahala 1, tidak berdosa. Mengapa? Karena usaha ijtihad itu dapat pahala. Nek benar dapat 2 karena ijtihad dan benernya. Kalau salah dapat pahala ijtihadnya, salahnya tidak dihukum. Itu. Jadi ambil posisi seperti ini. Lah masalahnya adalah orang yang didoakan itu tidak sholat gitu loh. Ini yang dimasalahkan. Ya, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi Nabi SAW memang dawuh, pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Kalau sholat Muslim, kalau tidak sholat kafir gitu. Hadisnya Sahih Muslim. Lalu mau apa? Tapi memang ya kita sekali lagi ya manusia tetap manusia. Itu ketentuan dari Rasulullah SAW itu bagaimana ketentuan formilnya atau ketentuan tegasnya, tetapi kita kan biasanya juga selagi orang ngaku Islam ya kita akui sebagai Islam. Yang penting boleh didoakan, itu yang penting. Jadi orang yang ngaku Islam, entah sholat atau tidak sholat, pokoknya kita tidak usah ngurus sholatnya ya. Kalau kita juga tidak tahu, tapi misalnya pas tidak sholat tapi ngakunya Islam, ya sudah boleh didoakan, itu yang terpenting. Siapa yang tidak boleh didoakan, yang tidak boleh dimohonkan ampun? Yang non Islam. Tapi kalau Islam, ngakunya Islam ya boleh didoakan. Soal doanya nyampe atau tidak, sudah tidak usah ikut ngurus, biar diurus malaikat raqib dan atid. Wis kono sing selain kono lagi nyampe pondak boy. Tapi yang jelas kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala zikir, pahala tahlil, pahala silaturahim, pahala memenuhi undangan dan seterusnya. Pahalanya banyak. Perkara nyampe dan nyampe kita serahkan pada Allah SWT melalui malaikat Israel, malaikat
Raqib dan Atid, urusan mereka. Jadi sebaiknya ya kalau ada orang wafat, ya mohon maaf ya, saya malah berpendapat gini, nek sing wong apik malah gak usah, gak apa-apa. Sing jelas kiai itu ndak usah didoakne gak apa-apa. Tapi kan malah gak toh, sebaliknya tuh selama ini nek jelas kiai malah rame sing doakan. Nek wong elek malah gak pate ono sing teko. Terbalik mestinya. Orang yang jelek ini justru didoakan. Yang butuh doa kalau kiai yang sudah, ya bukan ndak butuh didoakan, tapi itulah pengalaman hidupnya demikian. Jadi seperti itu. Malah kalau saya berpendapat orang-orang yang minus begitu malah seharusnya butuh didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu bahasan menarik dari kajian Profesor Dr. Ahmad Zahro tentang orang yang ditahlilkan meskipun semasa hidupnya orang tersebut tidak pernah sholat. Dan kejadian yang seperti itu sangat banyak terjadi. Bukan hanya yang ditahlilkan saja yang tidak pernah sholat semasa hidupnya. Bahkan yang mentahlilkan pun, yang mereka masih hidup, mentahlilkan orang yang mati, banyak dari mereka yang tidak sholat. Bukan hanya tidak sholat, bahkan banyak dari mereka yang gemar bermaksiat. Kemudian ditambah lagi ketika acara tahlilan, begitu banyak jamaah yang hanya ngobrol. Kemudian yang membaca Yasin, banyak yang membacanya ngawur. Jangankan mau mengikuti kaidah-kaidah tajwid di dalam membaca Al-Quran. Membaca lafaznya saja banyak yang ngawur. Mereka kejar-kejaran. Mereka mengejar agar cepat selesai membaca apa yang menjadi rangkaian di acara tahlilan tersebut. Dan kalaulah mereka kelompok yang pro terhadap acara tahlilan mau jujur, maka mereka akan mengakui adanya fenomena ini. Dan kami mengatakan fenomena yang seperti ini karena kami mengalami hal-hal yang seperti ini di masa dahulu. Bahkan bisa jadi kondisi yang ada lebih parah dari apa yang kami sampaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita berbicara masalah boleh dan tidak boleh mendoakan, mungkin dan tidak mungkin diterimanya doa tersebut. Jangankan permasalahan seperti itu yang dibahas oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro, sebuah gunung yang tiba-tiba menjadi emas apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka itu bukanlah sebuah hal yang mustahil. Akan tetapi syariat Islam tidak seperti itu. Islam ini agama yang sempurna. Segala sesuatu diatur di dalam agama Islam. Dan masalah sholat ini masalah yang besar. Bukan perkara yang ecek-ecek. Bukan perkara yang ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanggungjawabannya besar. Jadi para pemuka agama, para tokoh haruslah tegas dengan umat. Jangan bermudah-mudahan. Jangan dengan dalih tahlilan semua perkara diharapkan akan terselesaikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya agama Islam ini berdiri di atas 5 perkara. Yang kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai dalil, dijadikan rukun Islam. Dan sholat menjadi salah satu yang ada di dalam 5 perkara tersebut. Dan mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, bahwasanya jamaah yang mayoritas, yang mereka pro terhadap acara tahlilan, merekalah yang paling banyak melanggar rukun Islam, terutama perkara sholat. Kita lihat begitu banyak dari mereka yang tidak mengerjakan sholat. Oleh karenanya, jangan berbangga dengan jumlah yang besar. Jangan berbangga dengan jumlah yang mayoritas. Jadilah kalian jumlah yang besar, jumlah yang mayoritas menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dibanggakan di hadapan dunia, bahwasanya kalian adalah kelompok terbesar. Kami selalu mendoakan untuk seluruh kaum muslimin, terkhusus untuk kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, memberikan kebaikan kepada kalian, menjadikan kalian jumlah yang mayoritas sebagai orang-orang yang benar-benar menjalankan
syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasannya daripada sibuk mencela Wahabi, lebih baik kalian benahi jamaah yang mayoritas ini. Kasihan mereka. Perkara wajib mereka tinggalkan, akan tetapi membenci Wahabi, mencela Wahabi dikedepankan. Sampai di sini, semoga tersinggung dan berubah menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.